Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Senin 27 Juli 2020 kita masih diberikan nikmat di pagi hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam, terutama juga nikmat sehat dan nikmat umur panjang. Ya. Apa kabar hari ini para siswa Ananda semua kelas 6? Bapak doakan semoga semuanya di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan juga berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ananda semua, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anak semua, hari ini pembelajaran Al-Quran Hadis kita masih melanjutkan kompetensi dasar yang pertama, yaitu memahami arti dan isi kandungan Al-Quran Surah Al-Alaq. Pada pertemuan pertama kita telah bersama belajar membaca Surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 19 berdasarkan bimbingan dari Bapak ya, walaupun melalui video. Tapi ya, Bapak harap semuanya mampu, dan ternyata memang benar, alhamdulillah, berdasarkan hasil tugas rekaman suara kemarin tentang membaca surah Al-Alaq, alhamdulillah semuanya memuaskan ya. Walaupun ada beberapa siswa yang sampai hari ini belum atau mungkin tidak tahu, belum ada mengirimkan tugas yang kemarin, tugas surah Al-Alaq ya, tugas suara, rekaman suara. Alhamdulillah ya. Jadi rekaman kemarin semuanya bagus, walaupun memang ada sedikit-sedikit yang perlu diperbaiki dari makhorijul huruf sampai penggunaan hukum tajwid ya. Silakan diperbaiki ya. Terus semangat belajar, jangan patah semangat, terus belajar. Baik, Anda semua, untuk hari ini kita masih membahas surah Al-Alaq. Kali ini kita akan belajar surah Al-Alaq, mencoba untuk mengartikan terjemahan surah Al-Alaq ya. Bukan mengartikan, menerjemahkan surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai 19. Sebelum kita mulai, silahkan yang punya juz amma, yang punya Al-Quran dibuka dulu ya. Untuk juz amma-nya dan Al-Qurannya, surah Al-Alaq itu surah yang ke-96 ya. Al-Alaq merupakan wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu ayat 1 sampai ayat ke-5 ya. Itu wahyu pertama Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Alaq surah Makkiyah, diturunkan di Mekah. Al-Alaq artinya segumpal darah ya. Oke, baik, sudah siap semua?
Silahkan perhatikan yang tidak bawa juz amma atau Al-Quran boleh langsung lihat video, atau yang bawa juz amma dan Al-Quran boleh lihat juz ammanya dan terjemahannya disamakan ya. Kadang-kadang beda penerbit, beda terjemahan ya. Tapi insya Allah yang Bapak sampaikan ini sudah sesuai berdasarkan Kementerian Agama ya. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Ayat kedua. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ayat ketiga. Iqra' wa rabbukal akram. Bacalah dan Rabbmulah yang maha mulia. Ayat keempat. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan pena. Ayat kelima. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat ke-6. Kalla innal insana layatgha. Sekali-kali tidak. Sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Ayat ke-7. Ar-ra'ahu istaghna. Apabila melihat dirinya serba cukup. Ayat 8. Inna ila rabbika ruj'a. Sungguh hanya kepada Rabbmulah tempat kembalimu. Ayat 9. Ar-ra'aitan ulangi. Ar-ra'aitan ladzi yanha. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Ayat 10. Abdan idza shalla. Seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat. Ayat 11. Ara'aita in kana 'alal huda. Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran atau petunjuk? Ayat 12. Au amara bittaqwa. Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah. Ayat 13. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Ayat 14. Alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Ayat 15. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Sekali-kali tidak. Sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka. Ayat 16.
nasiyatin kadzibatin khati'ah, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Ayat 17, falyad'u nadiyah, maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Ayat 18, sanad'u zabaniyah, kelak kami akan memanggil malaikat zabaniyah, penyiksa orang-orang yang berdosa. Ayat 19, kanna la tuti'hu wasjud waqtarib, sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Demikian terjemahan surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai 19. Ada informasi yang ingin Bapak sampaikan. Pada ayat terakhir ini, ayat terakhir yaitu ayat 19 dari surah Al-Alaq merupakan ayat sajdah. Apa itu ayat sajdah? Ayat sajdah adalah ayat-ayat yang kita apabila mendengarnya atau membacanya, kita disunahkan untuk bersujudnya, yaitu namanya sujud tilawah, ya. Sujud tilawah ini diajarkan oleh Rasulullah SAW apabila kita mendengar atau membaca ayat sajdah. Kebetulan surah Al-Alaq ayat 19 ini merupakan ayat sajdah, ya. Maka kita disunahkan untuk bersujud, sujud tilawah. Apa yang kita baca ketika sujud tilawah? Bacaan sujud tilawah adalah sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa syam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin, ya. Jadi demikian bacaan surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai 19 beserta terjemahannya. Semoga pembelajaran hari ini ada manfaatnya, ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah para siswa mampu menerjemahkan surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai 19, ya, secara baik dan benar, ya. Jadi Bapak minta nanti untuk tugas di rumah silahkan catat surah Al-Alaq ayat 1 sampai 19 beserta artinya atau terjemahannya, ya. Boleh silahkan mau melalui terjemahan yang dari Bapak barusan, atau dari Al-Quran, atau dari Juz Amma, ya, silahkan bebas. Ditulis pada buku tulis, kemudian difoto, dikirim ke Bapak surahnya dan terjemahnya. Tulisannya yang bagus, ya. Belajar membuat tulisan ayat-ayat Al-Quran itu yang bagus, ya, agar kita terbiasa menulis ayat Al-Quran. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.